Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Widodo. Saya akan mempresentasikan tentang teori penggunaan dan gratifikasi berdasarkan pada penelitian Elihu Katz, J. G. Plummer, dan Michael Griffith. Berdasarkan pada penelitian oleh Elizabeth Noel Newman pada masa awal media massa, era koran dengan harga murah, radio dan film bisu, teori masyarakat massa, mass society theory, ide bahwa rata-rata orang merupakan korban yang tanpa harapan dari media massa yang sangat kuat mendefinisikan hubungan antara audiens dan media yang mereka konsumsi. Pada suatu waktu, masyarakat massa digantikan oleh yang kita sebut sebagai teori efek terbatas, limited effect, konsepsi pengaruh media yang memandangnya sebagai suatu hal yang terminimalkan atau terbatas oleh aspek-aspek lain terhadap kehidupan sosial dan pribadi audiens. Ada dua pendekatan terhadap orientasi efek terbatas yang telah diidentifikasikan. Yang pertama, perspektif perbedaan individual difference perspektif. Yang kedua, model kategori social categories model. Perspektif perbedaan individual melihat bahwa kekuatan media dibentuk oleh faktor-faktor pribadi seperti inteligensia dan konsep diri. Contohnya, orang-orang cerdas dan orang-orang yang merasa aman akan lebih mampu untuk menolak pengaruh media. Model kategori social categories model, memandang kekuatan media terbatas oleh asosiasi anggota audiens dan afiliasi kelompok. Contohnya, kaum Republik cenderung untuk menghabiskan waktu dengan kaum Republik lainnya yang membantu mereka menginterpretasikan pesan media secara konsisten, yaitu sikap sisi kaum Republik. Selanjutnya, asumsi-asumsi teori penggunaan dan gratifikasi. Yang pertama, audiens bersifat aktif dan penggunaan media memiliki orientasi tujuan. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi kepada pilihan medium yang spesifik bergantung pada anggota audiens. Yang ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk keperluan pemuasan. Yang keempat, orang memiliki kesadaran diri yang cukup terhadap penggunaan media, minat, dan motif untuk mampu menyediakan bagi peneliti dengan gambaran akurat mengenai kegunaannya. Yang kelima, pemberitaan penilaian mengenai konten hanya dapat dilakukan oleh audiens. Sekarang asumsi yang pertama, para anggota audiens individual dapat membawa tingkat perbedaan aktivitas terhadap penggunaan media. Anggota audiens juga dikendalikan untuk meraih tujuan melalui media. Asumsi kedua, implikasinya di sini adalah anggota audiens memiliki otonomi yang kuat dalam proses komunikasi massa. Asumsi ketiga, berarti bahwa media dan audiens tidak berada dalam ruangan kedap udara. Keduanya adalah bagian dari masyarakat luas dan hubungan antara media dan audiens dipengaruhi oleh masyarakat itu. Asumsi keempat, teori penggunaan dan gratifikasi berhubungan dengan masalah metodologis yang berhubungan dengan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang patut diandalkan dan akurat dari konsumen media. Ada 3 tahapan penelitian penggunaan dan gratifikasi. Yang pertama, berisi penyadaran bahwa orang-orang dapat melakukan partisipasi aktif dalam proses komunikasi massa. Yang kedua, tahap penelitian penggunaan dan gratifikasi dimulai ketika peneliti menciptakan tipologi yang mewakili semua alasan-alasan yang orang-orang ungkapkan dalam penggunaan media. Yang ketiga, para peneliti penggunaan dan gratifikasi telah tertarik untuk menghubungkan alasan spesifik untuk penggunaan media dengan variabel-variabel seperti kebutuhan, tujuan, keuntungan atau kemanfaatan, konsekuensi penggunaan media, dan faktor individual. Efek media. Teori penggunaan dan gratifikasi bergerak lebih jauh kepada posisi yang memperhitungkan keaktifan audiens dan media yang kurang berkuasa. Elihu Katz, J. G. Plummer, dan Michael Griffith 1974 aslinya ditulis dalam pengembangan teori penggunaan dan gratifikasi bahwa situasi sosial di mana orang-orang menemukan diri mereka dapat terlibat dalam generasi kebutuhan yang berhubungan dengan media dalam 5 cara. Pertama, situasi sosial dapat memproduksi tekanan dan konflik
mengarah pada tekanan untuk kemudahan mereka melalui konsumsi media. Kedua, situasi sosial dapat menciptakan kewaspadaan akan masalah yang membutuhkan perhatian, informasi yang mungkin didapatkan dari media. Ketiga, situasi sosial dapat memiskinkan kesempatan di dunia nyata untuk memuaskan kebutuhan tertentu dan media dapat melayani sebagai substitusi atau suplemen untuk hal itu. Keempat, situasi sosial yang seringkali menghasilkan nilai tertentu dan afirmasi serta penguatan dapat difasilitasi oleh konsumsi yang berhubungan dengan materi media. Kelima, situasi sosial menurut kebiasaan dengan media. Tuntutan ini harus dipenuhi untuk membina keanggotaan dalam grup sosial spesifik. Teori penggunaan dan gratifikasi serta asumsinya mendapatkan penerimaan untuk sejumlah alasan. Di antaranya, peneliti efek terbatas mulai kehabisan bahan untuk dipelajari. Kedua, perspektif efek terbatas gagal untuk menjelaskan alasan pemasang iklan menghabiskan miliaran dolar setahun untuk menempatkan iklan mereka di media atau alasan banyak orang menghabiskan banyak waktu untuk mengkonsumsi media. Ketiga, beberapa pengamat berspekulasi bahwa seringkali memutuskan apakah efek media spesifik diinginkan dan secara sengaja dimaksudkan untuk meraih efek tersebut. Terakhir, sementara banyak efek negatif yang didokumentasikan oleh peneliti, efek terbatas seperti hubungan antara menyaksikan kekerasan yang disajikan dan berikut dengan perilaku agresif, penggunaan media positif tertinggal dalam pembahasan. Istilah-istilah penting. Mark Levy dan Sven Wendell 1985 membahas masalah tersebut sebagai berikut. Sebagaimana biasanya dipahami oleh peneliti gratifikasi, istilah aktivitas audiens diungkapkan secara spontan dan dengan cara orientasi selektif oleh audiens yang ditunjukkan kepada proses komunikasi. Secara singkat, hal ini menyatakan bahwa penggunaan media dimotivasi oleh kebutuhan dan tujuan yang diidentifikasikan oleh anggota audiens itu sendiri, dan partisipasi aktif dalam proses komunikasi mungkin akan memfasilitasi, membatasi, atau di sisi lain mempengaruhi gratifikasi dan efek yang dihubungkan dengan pemaparan. Pemikiran terbaru juga menyarankan bahwa aktivitas audiens paling baik dikonseptualisasi sebagai konsep yang bervariasi dengan audiens memperlihatkan beragam jenis dan tingkatan aktivitas. J. K. Plummer 1979 menawarkan beberapa saran mengenai aktivitas audiens yang mungkin dilakukan oleh konsumen media, yaitu 1. Utilitas. Media memiliki manfaat bagi orang-orang dan orang-orang dapat menempatkan ke media ke dalam penggunaan tersebut. 2. Intensionalitas. Muncul ketika motivasi awal seseorang menentukan konsumsi mereka mengenai materi media. 3. Selektivitas. Anggota audiens yang menggunakan media mungkin merefleksikan dari pilihan yang ada. 4. Pengaruh untuk bertahan. Anggota audiens menginstruksikan arti bagi mereka dari konten atau materi dan pengaruh yang dimaksudkan untuk alasan mereka berpikir dan lakukan. Selanjutnya, integrasi, kritik, dan penutupan. Penggunaan dan gratifikasi sebagai teori yang telah dikenal dan memiliki ciri khasnya sendiri memiliki pengaruh paling kuat pada tahun 1970-an. Pertama, integrasi. Di sini ada tradisi komunikasi, konteks komunikasi, pendekatan untuk mengetahui. Pada tradisi komunikasi ada beberapa poin, diantaranya retoris, semiotik, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, kritis. Untuk konteks komunikasi, di sini ada interpersonal, kelompok kecil, organisasi, publik atau retoris, massa atau media, dan kultural. Untuk pendekatan untuk mengetahui, di sini ada positivistik atau empiris, interpretif, hermeneutika, dan kritis.
Selanjutnya, kritik. Di sini ada kriteria evaluasi, yaitu ruang lingkup, konsistensi logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, heurism, dan uji waktu. Selanjutnya, konsistensi logis. Dennis McQuail 1984 percaya bahwa teori ini kekurangan koherensi teoritis. Ia berpikir bahwa beberapa terminologi teori perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, utilitas. Teori ini telah dikritik beberapa prinsip sentral mungkin dapat dipertanyakan. Jika konsep-konsep kunci teori ini goyah, teori tidak akan berguna dan tidak akan benar-benar dapat menjelaskan apapun. Selanjutnya, heurism. Penggunaan dan gratifikasi mungkin teori terbaik dalam bidang komunikasi massa. Namun, teori ini sangat berguna bagi bidang ini sebagai perspektif mengenai sejumlah ide dan teori mengenai pilihan media, konsumsi media, dan juga dapat melihat mengenai pengaruhnya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.